alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kita sampai di risalah perjalanan masa depan ya, kajian kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita seindah-indah masa depan insyaallah. Kita sudah bahas bagaimana proses kematian. Kita juga sudah bahas bagaimana masa di kuburan. Dan sekarang kita akan bahas kelanjutan dari masa di kuburan, yaitu tentang hari kiamat. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, semoga Allah karuniakan kemanfaatan pada ilmu kita, menjadikan kita saat terjadinya hari kiamat menjadi orang-orang yang selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan hal ini adalah hadirin yang bikunin salihah jami'ah syamilah biniyatin nafa'ul intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lut fil afiyah wa sallallahu akibah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Pertanyaan udah banyak, jangan main lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, hari kiamat itu terjadinya kapan? Enggak ada yang tahu. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang memang datang kepada Nabi untuk menanyakan berbagai masalah tentang agama, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab alaihi ridwanullah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi hadis ini dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mendekatkan lututnya sampai bersentuhan dengan lutut Nabi. Dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian bertanya, "Ya Muhammad." Ini sahabat pada tersentak. Kenapa? Nggak ada di antara mereka yang manggil nama Nabi Muhammad kecuali dengan panggilan "Ya Rasulullah", "Ya Habiballah", gitu ya, "Ya Nabi Allah". Nggak ada tuh yang manggilnya "Ya Muhammad", kecuali orang kafir kayak Abu Jahal, Abu Lahab, gitu ya, yang sama Nabi Muhammad tuh nggak pakai embel-embel, gitu kan. Apalagi kalau orang Indonesia nggak ada pantes-pantesnya, nggak ada sedep-sedepnya. Kalau manggil Nabi Muhammad langsung aja "Ya Muhammad" tuh nggak pantas. Nyebutin nama Nabi Muhammad langsung "Muhammad berkata" tuh nggak ada pantes-pantesnya. Karena kita kan negaranya orang yang beradab, orang yang berakhlak, teman-teman sekalian. Adakah di antara kita yang manggil nama ibunya langsung namanya? Kakak aja itu kayaknya nggak santun, nggak sopan kalau kita panggil namanya langsung, betul nggak? Apalagi kalau kemudian orang tua kita. Nah, kalau mau orang tua aja kayak begitu, bagaimana dengan orang tuanya guru-guru kita? Bagaimana dengan orang tuanya semua umat Islam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya orang Islam. Maka pantas-pantasnya kalau manggil Nabi Muhammad "Ya Rasulullah", "Ya Habiballah". Kalau kemudian mau menceritakan tentang Nabi Muhammad, ada depannya gitu, Nabi Muhammad, gitu kan ya, atau Sayyidina Muhammad, begitu teman-teman sekalian. Nah, ini ada seorang laki-laki manggil Nabi Muhammad, panggilannya "Ya Muhammad". Sahabat, siapa nih gitu? "Akhbirni anil Islam", ceritakan kepada saya tentang Islam. Nabi cerita, Islam adalah kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, kamu mengerjakan sholat, kamu bayar zakat, ceritain semuanya. Habis itu dia habis nanya, dia jawab, "Shadaqta ya Muhammad", bener kamu Muhammad. Nih aneh bener nih, nanya tapi dibenerin, dijawab sendiri bahwa kamu bener gitu. Habis gitu dia nanya lagi, "Akhbirni anil iman", ceritakan kepada saya tentang iman. Nabi Muhammad jawab, dia bilang, "Benar kamu Muhammad". "Akhbirni anil ihsan", ceritakan apa itu ihsan. Nabi Muhammad jawab, "Shadaqta ya Muhammad", benar kamu Muhammad.
Habis itu kemudian nanya lagi, akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepada aku mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi. Nabi Muhammad jawab, mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya kayaknya kamu lebih tahu daripada saya. Kalau kamu aja enggak tahu apalagi saya, gitu kurang lebih. Nah, dia kemudian nanya lagi, kalau gitu akhbirni an asyratiha, kasih tahu aku tentang tanda-tandanya kiamat. Nabi jawab, idza talidal amatu rabbataha. Kata Nabi Muhammad, salah satu tandanya kalau budak melahirkan majikannya. Artinya ada banyak di akhir zaman anak-anak yang durhaka sama orang tua. Kagak ada santun-santunnya sama orang tua. Coba tuh. Jadi ini budak-budak melahirkan majikan. Sekarang ada banyak anak-anak yang belagak kayak majikan sama orang tuanya. Kalau lagi kuliah, pah transfer pah. Mah kok transferan belum datang mah? Udah kayak dia yang majikan. Ibu-ibu berasa gak? Enggak ya, anak kita gak gitu insyaallah. Amin. Anak kita tidak mempercepat terjadinya kiamat insyaallah. Nih, jadi kalau ngadepin anak durhaka gitu ya, bilang ya ampun nak, nih kiamat bakalan cepet dateng nih. Gitu teman-teman sekalian, talidal amatu rabbataha. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, bukannya dari zaman dulu juga udah banyak anak-anak durhaka sama orang tua? Iya banyak, tapi nggak sebanyak zaman-zaman akhir. Mungkin persentasenya kalau dulu 1 dari 100 barangkali seperti itu ya. Nah, kalau di belakang-belakang zaman-zaman akhir nih teman-teman saudaraku sekalian, itu digerakkan sama yang namanya hak asasi manusia. Jadi antara orang tua sama anak, coba deh inget-ingetan. Dulu tuh baru dipelototin sama orang tua, seremnya setengah mati, bener gak? Bener gak? Teman-teman saudaraku sekalian, zaman tambah ke belakang, orang tua melotot, anak lebih melotot lagi. Iya kan? Orang tua melotot, anak nanya, kenapa mah? Kenapa emang mama melotot kayak begitu sama saya? Gitu. Zaman dulu tuh nggak pernah salah, mohon maaf ya, orang tua gampar anak. Kayaknya, begitu kan ya? Kayaknya kalau misalnya anak bandel-bandel gampar orang tua, kita nggak ada bilang, orang tua durhaka, nggak ada ceritanya. Zaman sekarang boro-boro digampar teman-teman sekalian, dicubit aja dilaporin Polda, dilaporin Komnas HAM, betul nggak? Bukan berarti saya melegalkan adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bukan. Saya juga nggak setuju ada orang tua mukul anaknya. Tapi maksudnya itu bahwa memang pergeseran zaman nih teman-teman saudaraku sekalian, itu membuat orang tua tidak lagi wibawa di hadapan anak, dan juga anak memang sudah semakin banyak yang menjadi durhaka kepada orang tuanya. Antalidal amatu rabbataha. Banyak orang tua yang pada takut sama anak. Ibu jangan masuk yang kayak begitu. Biarin anak ibu yang takut sama ibu mah jangan. Ntar saya ditinggalin ustazah kalau anak saya nggak saya kreditin motor. Gitu katanya. Jangan bu ya. Biarin, mestinya anak yang takut sama kita. Bukan dengan kekerasan kita, akan tetapi dengan dekatnya kita sama Allah. Kalau kita dekat sama Allah SWT, Allah akan bikin anak kita juga takut sama kita. Anak bakalan takut sama orang tua yang takut sama Allah. Orang tuanya ahli ibadah, anaknya takut. Itu cirinya kiamat tuh. Semakin banyak anak durhaka sama orang tua. Ibu-ibu sekalian, antaral ufatal urah yatatawaluna fil bunyan. Katanya Nabi Muhammad, salah satu cirinya kiamat, kamu bakalan ngelihat orang-orang yang asalnya nggak pakai sendal, yang asalnya nggak punya penutup kepala. Yatatawaluna fil bunyan. Anak orang-orang yang asalnya nggak pakai sendal, pada telanjang, nggak punya baju, dari miskinnya, yatatawaluna fil bunyan, kemudian mereka meninggi-ninggikan bangunan. Jadi orang kaya. Apa artinya? Tambah zaman akhir, tambah banyak orang kaya mendadak. Bu,
Banyak orang kaya mendadak. Zaman dulu mah nggak ada ceritanya bu orang kaya mendadak. Sekarang mah banyak bener orang kaya mendadak. Ikutan kuis apa berhadiah 1 M. Betul apa enggak ibu-ibu saudaraku sekalian? Tambah lebih banyak lagi bu orang yang mendadak kaya itu di negara-negara sana tuh. Negara-negara barat gitu ya bu ya. Main judi set langsung jadi kaya raya. Betul apa enggak? Kemudian ibu-ibu saudaraku sekalian, orang-orang yang di Timur Tengah itu juga banyak yang kaya-kaya mendadak bu. Nemu tambang emas. Ibu-ibu saudaraku sekalian, negeri yang sekarang dianggap sebagai negeri yang paling maju di Arab namanya Abu Dhabi, Dubai. Ibu tahu? Oh, ibu kalau ada di dalam situ tuh bu, apalagi kalau ibu masuk ke toko emasnya, berasa kayak di sorga. Sorganya ibu-ibu, bukan sorganya saya. Ibu ya, wih, ya ampun. Itu bu di sana dari kayaknya orang ada yang punya mobil dari emas. Kagak boleh dipakai di Jakarta mah. Takut dicungkilin pernya. Dari emas bu, ya ampun. Kayaknya ibu bakalan deket-deket meper-meper mobil begitu. Itu ibu-ibu sekalian, dulunya orang Abu Dhabi ini nggak usah dulu-dulu amat, 100 tahun yang lalu bu. Mereka adalah kaum kafilah ibu-ibu sekalian, nomaden yang nggak pada punya rumah tuh. Nggak pada punya rumah, mereka bawa kafilah ibu-ibu saudaraku sekalian. Kalau nyari tempat yang ada airnya, nanti mereka ketemu ada sumur, ada airnya, mereka tinggal di situ. Kalau airnya habis, mereka jalan lagi nyari tempat yang ada airnya. Kayak gitu, ibu-ibu saudaraku sekalian, Badui mereka. Berasal dari Badui. Dari suku yang nggak pakai sendal, nggak punya baju, kata Nabi Muhammad SAW. Ya tatawaluna fil bunyan. Sekarang jadi negara, ibu-ibu saudaraku sekalian, Burjul Khalifah beberapa tahun yang lalu menjadi menara paling tinggi seatas muka bumi ini. Nggak tahu berapa ratus lantai tingginya. Hotel yang ada di Dubai sana ibu-ibu saudaraku sekalian, Burjul Khalifah. Ibu-ibu pernah sampai? Sama saya. Ya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, tuh ciri-cirinya kiamat yang jauh-jauh nih udah mulai kelihatan. Jadi gitu bu, cirinya kiamat, ciri yang jauh udah mulai dekat. Nanti ada cirinya kiamat yang dekat. Apa itu? Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, ini ciri yang masih ciri yang agak deket ya, bukan deket banget. Masjid-masjid banyak yang sholat kagak ada. Masjidnya banyak yang sholatnya nggak ada. Nanti tambah deketan lagi bu, orang tambah kaya-kaya, susah nyari orang miskin. Gitu ibu-ibu saudaraku sekalian, susah nyari orang miskin. Tambah deket lagi, orang-orang nggak pada ngerjain agama. Masjidnya banyak, suara adzan kagak kedengeran. Makanya bu tuh suara adzan ada, alhamdulillah tuh, merupakan penunda terjadinya hari kiamat. Meskipun jangan kemudian sengaja dikenceng-kencengin banget juga ya. Saya suka merasa terganggu tuh kalau ada suara adzan yang suaranya nggak enak. Saya sangat berharap nih di kampung-kampung kita, begitu kan ya, adzannya tuh yang tahu diri gitu. Yang adzan yang tahu diri, yang suaranya enak, kan gitu ya. Orang dengernya juga enak bu. Ini adzan kayak nyentak-nyentak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh ya ampun, nggak enak gitu. Mana suaranya kemana-mana nggak jelas gitu. Ada yang kalau adzan tuh bu kayak bangun dari tidur. Oh. Jangan gitu. Kita ini kan tinggal di negeri nggak semuanya orang Islam, betul nggak bu? Harus kita jaga juga gitu. Jangan kata orang non muslim, kita aja orang Islam dengerin nggak enak ya bu ya. Tuh orang kenapa sih adzannya kayak gitu, kan kita nggak pinter jaga hati gitu jadinya. Jadi kita pilihin deh tuh yang adzan di kampung kita yang suaranya bagus gitu ya. Anak-anak ibu-ibu tuh suruh pada latihan adzan, terus adzan deh tuh enak suaranya kan gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, baiklah itu ciri-ciri terjadinya kiamat. Sampai kalau udah deket banget, ibu-ibu sekalian saya muliakan,
orang-orang fasik. Kalau udah nggak ada orang ngerjain agama, nggak ada orang ruku, nggak ada orang sujud, nggak ada orang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ibu saudaraku sekalian, nggak ada satupun orang di atas muka bumi ini yang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh terjadilah hari kiamat. Itu pun masih kalau dia nih orang-orangnya itu nggak ada yang ibadah kepada Allah, nggak ada yang ruku, nggak ada yang sujud, nggak ada yang baca Quran. Ibu-ibu sekalian, itu mereka kalau masih bapaknya adalah orang-orang yang ibadah, Allah masih sayangin mereka dengan sebab bapaknya. Belum terjadi kiamat. Entar anak mereka. Kalau anaknya juga seperti itu, nggak ada yang ibadah, nggak ada yang sholat, nggak ada yang zikir, nggak ada yang sholawatan, nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang istighfar. Teman-teman saudara sekalian, kepada mereka lah terjadinya kiamat. Al-Fajir Ibnul Fajir. Kepada orang buruk, anaknya orang buruk. Kepada orang durhaka, anaknya orang durhaka. Kepada orang yang tidak ibadah, anaknya orang yang nggak ibadah. Kalau di atas muka bumi ini sudah mereka semuanya yang tinggal, terjadilah hari kiamat. Jadi kalau ngelihat pengajian masih rame, sholat Jumat masih nutup jalan, masih rada lamaan kayaknya. Bener gak? Masih rada lamaan. Makanya kalau pas kemarinan tuh, zaman saya kecil ada, bukan zaman saya kecil, zaman saya muda, saya pernah dengar 2012 nanti akan terjadi hari kiamat. Saya begitu dengarnya kabar-kabar seperti itu, nggak bakalan. Kok yakin masih banyak orang sholat, masih banyak orang ibadah, gitu kan Bu ya? Hafal Quran masih banyak, apatah lagi baca Quran. Yang baca nggak pakai lihat aja ada, apalagi yang baca pakai lihat ya Bu ya? Masih banyak, udah masih lamaan terjadinya hari kiamat. Tahun berapa nih Ustazah? Kayaknya sih masih rada lamaan ya, 200-300an tahun sih masih insya Allah. Ini ibu-ibu yang mikir gitu kan, kayak gini nih, oh Ustazah kok lain keterangannya mau Ustadz yang nol. Iya Bu, masih rada lamaan, tenang. Ibu-ibu saudariku sekalian, kiamatnya rada lamaan, mati kita nggak jelas. Idza matal insan qamat kiamatuh. Kalau datang kematian seseorang berarti terjadi kiamatnya. Kan begitu Ibu ya? Nah Ibu ngapain nunggu kiamat, ketakutan kiamat Bu? Kalau kemudian Ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi buat terjadinya kiamat. Jadi ibu-ibu sekalian, kiamatnya sih saya rasa masih rada lamaan. Kalau ngelihat justru sekarang ini, saya malah ngelihatnya justru kemajuan dalam Islam, terutamanya di negeri kita ini. Ibu-ibu zaman muda orang pakai jilbab jarang apa enggak? Jarang Bu. Saya inget banget. Zaman saya SD ada orang pakai jilbab dikatain kagak punya kuping, katanya gitu. Ibu nggak ngalamin? Kok tuaan saya dari ibu-ibu kayaknya. Ya Allah, dikata-katain Bu beneran. Ada lagi yang dikatain gini, wah pasti gundul tuh, rambutnya rontok, wah segala macam deh tuh. Itu zaman saya SD, jarang orang pakai jilbab, jarang banget. Gitu ya, sampai zaman saya umur 13-14 tahun, umur SMP mulai banyak tuh kan, dan alhamdulillah ibu sekalian, ibu kalau saya tanyain mulai pakai jilbab umur berapa, ada yang bilang umur 40, ada yang bilang umur 30, ada yang bilang umur 20. Nih insya Allah yang generasi ke bawah-bawah nih udah pakai jilbab sebelum balik insya Allah. Saya juga gitu Dek. Nah, saya pakai jilbab alhamdulillah sebelum saya balik, karena saya di pondok pesantren. Kalau nggak pakai jilbab di pondok pesantren, hukumannya luar biasa. Jadi ibu sekalian, saya melihatnya malah justru kemajuan Islam. Insya Allah Bu, terjadinya kiamatnya sih masih lama. Cuman saya mau ceritain nih, terjadinya kiamat tuh kayak gimana sih modelnya, kedahsyatannya. Allah cerita dalam Quran, ya Allah. Makanya tuh Bu, kalau pas ibu liatin ada tsunami, kalau ibu liatin ada gempa bumi yang dahsyat, itu tuh Bu tuh katanya Allah SWT, kami rasakan kepadamu azab yang kecil untuk mengingatkanmu tentang azab yang besar. Apa azab yang besar? Kiamat. Kiamat tuh ibu-ibu sekalian.
Itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Allah, apabila bumi diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wah, itu ibu-ibu yang kayak tsunami di Aceh beberapa tahun yang silam. Itu tahu apa yang terjadi? Lempeng buminya digoyang sama Allah SWT. Lempeng buminya digerakkan oleh malaikat ya. Allah utus malaikat, gerakin deh tuh, gerakin, senggol lempeng bumi. Lempeng buminya disenggol doang bu sama malaikat. Kayak gitu kejadiannya. Hanya dalam hitungan menit kesapu ibu-ibu saudariku sekalian daratan. Sampai dengan ratus ribu orang meninggal dunia hanya dalam beberapa menit saja. Kan begitu ceritanya. Ibu-ibu saya sekalian, kemarin Palu sama Donggala itu bu digerakin doang lempeng buminya, dipecah doang, disentil ya bu ya sama malaikat lempeng buminya. Kejadiannya kayak begitu. Ya Allah bu, sampai ada yang cerita sama saya, rada-rada kayak percaya nggak percaya gitu kan denger ceritanya. Tapi ya orang yang cerita memang bener-bener ngalamin. Dia turun dari atas gunung. Hari itu dia lagi jalan-jalan di gunung. Ibu-ibu sekalian, turun dari atas gunung dia. Ketika kemudian pas waktu di bawah itu dia terjadinya gempa itu dari atas gunung tersebut. Bu, dia lari. Pas dia noleh, yang ada di belakangnya dihilang. Masuk ke bumi gitu. Buminya deret, kemudian set gitu. Ya Allah, kayak gimana tuh? Ibu noleh, kemudian yang di belakangnya hilang, masuk ke dalam bumi. Rumah yang ibu lihat tadi di atas bumi, kemudian masuk ke dalam bumi. Kemarin itu kabarnya ada satu kampung yang sampai sekarang belum ketemu. Hilang kampungnya. Ya Allah, Allah kalau punya mau, ibu-ibu serius sekalian. Innama amruhu idza arada syai'an. Kayak Allah lagi bilang, kamu sebagai hamba jangan belagu. Aku yang punya kuasa semuanya. Aku yang punya mau. Gitu ya bu ya. Aku yang punya mau, kata Allah SWT. Jangan ngerjain dosa, jangan berbuat maksiat yang membuat aku murka. Ibu-ibu sekalian, Habib Umar bin Hafid kemarin ketika datang banyak sekali menyebutkan hal ini. Kalau maksiat dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, yang kena adab dia doang, si pelaku dosa doang. Itu pun kalau tidak segera bertaubat pada Allah SWT. Kalau disusuli dengan taubat, disusuli dengan istighfar, disusuli dengan sedekah, insya Allah nggak sampai turun adabnya. Sebab innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Tapi kalau sebuah kemaksiatan dilakukan secara legal, dimintain keabsahannya, ya bu ya, pornografi dilegalkan misalnya begitu kan. Kemudian apalagi ya, minta dilegalkan. Ibu-ibu serius sekalian, itu akan turun adabnya secara terang-terangan kepada mereka dan kepada orang-orang di sekitarnya yang mendiamkan mereka. Mudah-mudahan Allah angkat bala dari negeri kita. Tuh bu, adanya bencana-bencana yang seperti itu buat mengingatkan kita betapa dahsyatnya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Allah, apabila bumi diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ibu bisa kebayang disentil sama malaikat aja terjadinya tsunami, apalagi kalau diguncang zilzalaha dengan sedahsyat-dahsyatnya. Bu, kabarnya kalau terjadi hari kiamat, itu planet-planet, bintang-bintang ditabrak-tabrakin. Kebayang kayak gimana kira-kira keadaannya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan isinya. Apaan isinya? Bukan tambang, ibu-ibu sekalian. Apaan isinya? Mayat-mayat manusia yang berada di dalamnya. Mayatnya apakah dalam keadaan mati? Tidak, Allah hidupkan kembali. Jadi nih, jenazah kita, ruh kita yang asalnya tidur, kemarin saya ceritain, dibangunin. Yang asalnya di dalam perut burung, ya bu ya, dalam perut burung yang kelilingan surga atau dalam perut burung yang kelilingan neraka. Semuanya Allah hidupkan kembali di atas muka bumi ini.
wa akhrajatil ardu athqalaha. Waduh, desek-desekan, pada berantakan semuanya. Dalam ayat yang lain, ibu-ibu sekalian, Allah cerita. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa tuh ya? Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Serem benar. Serem benar. Ibu-ibu sekalian, dimulai dari nafhul sur, peniupan sangkakala. Jadi ada malaikat, Bu, yang Allah tugaskan meniup sangkakala. Waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, itu malaikat udah pegang tuh trompetnya, Bu. Sangkakalanya udah dipegang, udah siap-siap. Nabi Muhammad nanya, siapa itu wahai Jibril? Malaikat Israfil. Nanti kalau dia udah pegang nih, udah pasin trompetnya, Allah bilang, sekarang dia pun niupin sangkakala tersebut, maka akan bertabrakanlah planet-planet, akan berguncanglah bumi dengan sedahsyat-dahsyatnya pada saat tersebut terjadi hari kiamat. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, hari itu ada ibu-ibu yang sedang melahirkan anaknya, melemparkan anaknya, dilemparin anaknya dari kedahsyatannya hari kiamat. Ibu, kenapa kok Allah sebutkan ibu menyusui anaknya? Karena itu saat yang paling intim antara orang tua, ibu sama anak. Betul nggak? Ditaruh, didekap, nggak ada orang nyusuin jauh-jauhan. Betul nggak, Bu? Nggak ada, pasti dideketin, didekap, penuh rasa cinta, biasanya sambil dipandangin, begitu kan ya? Ya Allah, ada anaknya digigit nyamuk, pada saat lagi disusuin nih, anaknya digigit nyamuk, dia yang sakit hati. Begitu kan, luar biasa benar. Orang kok lagi menyusui itu saat yang paling intim, saat yang penuh kasih, ibu-ibu sekalian. Allah tuh suka nggak tega ngeliatin orang-orang menyusui. Makanya, Bu, banyak-banyakin dah ibu-ibu sekalian nyusuin anak. Maksudnya jangan dikasih susu sapi, ntar anaknya jadi anak sapi. Dasar anak sapi, ya emang kan mah, katanya gitu. Kata anaknya, ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian, itu salah satu cara untuk menghambat datangnya adab. Kata Allah, laula syuyuhin ruka walaulal maradi rudda walaulal marati rutta. Andai tidak karena orang tua yang ruku sujud, andai tidak karena ibu-ibu yang menyusui saat dia menyusui, andai tidak karena mamalia yang makan rumput, niscaya Allah sudah akan menimpakan adab di atas muka bumi ini. Adab bukan ini ya Bu ya, petaka maksudnya, musibah-musibah gitu kan. Itu salah satu yang mengangkatnya. Nah, mudah-mudahan nih biar dibanyakin. Jadi ibu-ibu yang pada punya anak silakan menyusui, jangan sekarang. Gitu ya. Itu ibu-ibu sekalian saya muliakan. Hari kiamat itu sampai mereka lempar bayi-bayi mereka. Terus ibu yang pernah melahirkan dengan normal, saya tanya, ada nggak sakit lebih sakit daripada ngelahirin? Ada nggak? Nih yang tolong yang jawab yang pernah ngelahirin aja ya. Yang pernah melahirkan dan melahirkannya normal. Ada nggak ibu ngerasain sakit lebih sakit daripada itu? Bu, jadi bisa ibu kebayang kalau ada keadaan tadhalu kullu murdiatin tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ada orang bisa ngelahirin nggak ngeh. Sakitnya kayak gitu, tapi nih dia bisa ngelahirin dengan nggak sadar. Lahir gitu ya, nggak sadar gitu. Itu kapan tuh? Tar hari kiamat. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Semua orang yang sedang hamil melahirkan anaknya tanpa sadar. Kayak apa tuh? Wa taran nasa sukara. Kamu lihat orang limbung Muhammad, kamu kirain pada saat tersebut mereka mabuk. Wa mahum bisukara, mereka enggak mabuk, walakinna adaballahi syadid. Akan tetapi adab Allah sangat pedih. Hari kiamat.
Kebayang gitu, kalau orang sakitnya maha sakit melahirkan, bisa sampai melahirkan tanpa sadar, melahirkan nggak pakai nggak pakai sadar. Masya Allah, kayak apaan tuh Bu terjadinya hari kiamat itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini sambilan malaikat Israfil niupin sangkakala nih. Wow, benturan, hantaman, manusia porak-poranda. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha. Pada manusia pada tanya-tanya, kenapa nih? Ini kenapa nih? Kenapa nih? Pada saat tersebut bumi menceritakan kisahnya bahwa Allah pemerintahkan kami untuk ini. Ibu-ibu sekalian, dalam ayat yang lain Allah cerita lagi. Oh, serem benar. Al-qari'atu mal-qari'ah. Akan ada dentuman, akan ada hentakan. Tahu kamu apa itu dentakan? Wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu hantaman paling hebat? Al qari'atu mal qari'ah, ma adraka mal qari'ah. Terus yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Kamu lihat manusia hanya seperti debu-debu yang berterbangan, anai-anai yang berhamburan. Ibu tahu bulu? Ibu tahu bulunya pepohonan yang bukan kapas, yang kalau disebut gini, huf, badan. Tuh manusia kayak gitu Bu, manusia kayak gitu, berhamburan kayak nggak punya badan. Dan kamu lihat, katanya Allah Subhanahu wa taala, gunung, ibu-ibu sekalian, gunung hanya seperti kapas yang ditiup. Gunungnya kayak kapas yang ditiup. Kitanya kayak apa? Gak beneran kayak debu. Yauma takun nas kal farashil mabthus wal jibal kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu ila akhir. Ibu-ibu sekalian, itu kejadiannya kiamat. Waduh, ambur-amburan, wah, tabrakan, wah, orang-orang semuanya nih. Manusia tabrakan satu sama lain, gunung tabrakan sama orang, bangunan-bangunan bertabrak-tabrakan, hancur, luluh lantak semuanya. Air laut naik ke atas daratan, daratan menuju ke air laut, tabrakan semuanya, meteor segala macam semuanya. Sakitnya kayak apaan? Sampai nggak sadar ketika melahirkan pada saat tersebut, dan nggak ada yang nggak ngerasain. Kenapa gitu? Karena semua orang dihidupkan kembali. Karena semua orang dihidupkan kembali. Pada saat tersebut yang asalnya ditidurin, man ba'atsana min marqadina hada. Siapa nih yang bangunin kita nih? Ampun, lagi enak-enaknya kita tidur. Gitu. Oh, tuh terjadi hari kiamat. Semua ngerasain. Teman-teman saya sekalian, baik yang hidup di atas muka bumi ini atau yang sudah terkubur di dalam perut bumi, semua ikut merasakannya. Dahsyatnya hari kiamat. Sampai orang-orang tuh, Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya, pernah beliau satu hari lagi jalan, kemudian di tengah jalan ada kedengeran orang lagi baca Quran. Kata Sayyidina Umar, dah bentaran santai bentaran dengerin orang baca Quran, kayaknya enak tuh. Beliau kemudian nepi ke dinding rumah orang tersebut, dengerin enak. Dia bacanya pas di juz-juz terakhir. Sampai ketika dia baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Sayyidina Umar gemeteran ngebayangin hari kiamat. Apabila bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyat, dibayangin hari kiamat, serem bener ya Allah. Sampai pingsan depan rumah orang tersebut. Orangnya nggak tahu-tahu ada orang di luar pingsan. Berapa jam kemudian pas dilihat, ya ampun, ada orang pingsan. Pas Amirul Mukminin lagi belusukan. Iya. Kalau mau belusukan ala Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya Bu ya, nggak pakai pengawal, sampai kelihatan pingsan depan rumah orang. Pingsannya gara-gara apa ibu-ibu sekalian? Gara-gara dengar ayat tentang hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika
dengar-dengar tentang hari kiamat, kedahsyatannya gini gitu, beliau bilang, lima talibni ummi, duh kenapa umi saya melahirkan saya, kata Sayyidina Ali. Kenapa umi saya ngelahirin saya? Coba saya nggak usah pakai dilahirin sama umi, jadi nggak usah pakai ngerasain nanti kedahsyatannya hari kiamat seperti apa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Nih setitik debu ini nih akan jadi seperti apa ketika terjadi hari kiamat. Debu-debu kita, ibu-ibu seribu sekalian, betapa kecilnya kita. Allah lagi mau ngasih unjuk. Kamu manusia kagak bisa apa-apa, kata Allah. Kamu manusia betapa kecilnya. Kamu manusia betapa tidak berdayanya apabila terjadi hari kiamat ini. Makanya mudah-mudahan Allah ajarkan kita makna bahwasanya kita memang tidak berdaya, ibu-ibu saudariku sekalian. Tuh kiamat tuh terjadi. Nanti Bu kalau udah barengan berhenti bersamaan dengan berhentinya tiupan sangkakala. Jadi terjadi sangkakala tuh tiupannya, kejadian itu semuanya dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua manusia antem-anteman, berdentum, tabrak-tabrakan semuanya sampai berhenti sangkakalanya, mati semuanya. Termasuk binatang-binatang, segala sapi, segala kambing, segala semut, segala kalajengking semuanya mati, kecoa mati, semuanya mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa merasakan mati. Ini mati yang benar nih. Ini mati yang enggak ada kehidupan. Mati yang dihabisin sama sekali, enggak ada kehidupan apa-apa. Jeda kehidupan, teman-teman sekalian, antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua. Bahkan malaikat Jibril meninggal, bahkan semua malaikat-malaikat mati, semuanya mati. Bidadari semua mati. Emang bidadari sekarang udah ada? Udah banyak gitu ya. Malaikat yang di langit yang lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya mati. Mati semua. Sampai malaikat Jibril terakhir yang mati malaikat Israfil. Abis dia tiup juga sama sangkakala-sangkakalanya di sana. Mati juga ibu-ibu saudaraku sekalian. Semuanya nggak ada kehidupan. Itu Nabi Muhammad cerita selama 40 apa Rasul? Ada yang bilang 40. Nabi cuma ceritanya 40. Para ulama mentafsirkan, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 40 jam. Berapa lama sebenarnya? Yang nggak ketahuan. Emang juga nggak bakalan tahu kita, karena kan memang nggak ada kehidupan waktu itu. Di masa 40 itu Allah Subhanahu wa taala tinggal satunya, Zat yang maha berkuasa. Allah bertanya seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Pada saat tersebut Allah nanya, limanil mulkul yawm, kata Allah, punya siapa kerajaan sekarang? Limanil mulkul yawm, punya siapa kekuasaan sekarang? Mana si Fir'aun, mana si Haman, mana Yahudi yang ngaku-ngaku nguasain bumi, mana si kerajaan fulan, mana orang fulan, mana yang ngaku-ngaku berkuasa, mana dia orangnya? Nggak ada sama. Limanil mulkul yawm, siapa yang punya kekuasaan sekarang? Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah satu-satunya. Al-wahid, zat yang maha esa. Al-qahhar, zat yang maha berkuasa, zat yang maha kuat. Sampai sesudah masa 40 itu Allah ganti, wa yubaddilul ardh ghairil ardh, buminya diganti sama Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah padang. Namanya padang. Teman-teman sekalian, Allah kemudian bangkitkan kembali malaikat Israfil. Jadi yang pertama hidup nih malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil bangun deh. Bangun Israfil. Teman-teman sekalian, sama sangkakala.
Tsumma nufikha fihi ukhra, kata Allah. Kemudian ditiupkanlah lagi sangkakala yang keduanya. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Ditiupin nih sangkakala yang kedua. Saya nggak ngerti bunyinya ya. Bunyi nih sangkakalanya. Wah, ditiupin, itu berbarengan dengan tiupannya sangkakala Allah turunkan hujan. Kata Nabi Muhammad SAW. Hujannya yushbih maniyir rijal, menyerupai seperti, mohon maaf, spermanya laki-laki. Hujannya. Begitu hujannya turun ke bumi, nih manusia itu pada saat tersebut, teman-teman sekalian, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang memang udah mati asalnya secara jasad ya, memang udah nggak ada, memang udah hancur semuanya. Yang tinggal tulang-tulangnya semuanya juga dihancurin. Yang masih ada jasad-jasadnya semuanya juga dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala. Tersisa ajbud danab. Apa tuh ajbud danab? Tulang ekor. Nih yang katanya sampai segala dibakar juga nggak kebakar, gitu ya. Tulang ekor tuh, ibu-ibu sekalian, kecil aja tulangnya, itu yang bakal jadi penanda manusia. Itu teman-teman sekalian, nanti diturunkan hujan menyerupai sperma itu. Yang tersisa pada saat tersebut manusia cuma tulang-tulang ekornya doang, kecil-kecil, tulang-tulang kecil-kecil nih di atas padang, namanya padang mahsyar. Teman-teman sekalian, nanti begitu turunnya si hujan tersebut langsung muncul manusianya secara cepat. Kayak jamur di musim penghujan lebih cepat lagi daripada itu. Tumbuh manusianya sama ratanya dari zaman Nabi Adam sampai zaman manusia yang terakhir, tingginya sama rata, warnanya kurang lebih sama. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, karena memang itu adalah waktunya pembalasan. Waktunya pembalasan, yaumiddin. Yang kata Allah, maliki yaumiddin. Allah lah penguasa hari din. Apa hari din? Hari pembalasan. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalas. Teman-teman sekalian, itu ketika turun itu langsung orang muncul, buminya sampai jadi sesek, padangnya jadi sesek, padang mahsyar tuh sesek, teman-teman sekalian, sesek, ketakutan orang. Dan Allah cerita, wa yauma tuqwas syams, hari itu teman-teman saudaraku sekalian, buminya dibuat mikwah. Apa itu mikwah? Barang panas. Mikwah tuh kalau di bumi ini setrikaan. Setrikaan itu panas tapi nggak ada cahayanya. Betul nggak? Betul nggak? Nggak ada cahayanya kan, nggak terang kan setrikaan, tapi panas. Itu dibuat kayak begitu. Mataharinya dibuat kayak gitu, dan mataharinya jaraknya dideketin tapi tukwa. Jadi cahayanya dihilangin, disisain panasnya. Jadi jangan ngebayangin yang namanya hari kiamat itu adalah hari yang terang. Harinya gelap, teman-teman saudaraku sekalian. Gelap karena mataharinya kemudian jadi dihilangin cahayanya, disisain panasnya doang. Gerah luar biasa, panas luar biasa. Makanya padang mahsyar itu adalah padang yang sangat panas. Makanya minta disisain naungan. Naungan bukan karena kepanasan cahaya, bukan. Akan tetapi naungan yang di sana disiapin tempat yang adem. Zil yang kita minta, ya Allah, adillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluh. Kalau kita pas wudu, ya Allah, naungin di kepala saya ya Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganmu. Bukan naungan dari panas terik matahari kita kemudian minta naungan yang rada adem, bukan. Maksudnya yang dari panas matahari agak teduh gitu ya Bu ya, teduh gelap gitu, bukan. Itu semuanya juga gelap. Semuanya gelap pada hari tersebut, temaram gitu maksudnya. Cahayanya itu juga nggak ada pada saat tersebut. Akan tetapi ibu saudari sekalian, yang kita minta zil di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, adalah zil yang menaungi kita dari kepanasan. Jadi di bawah naungan arsy-Nya Allah malah justru tempat yang terang dan juga merupakan tempat yang adem, kayak dikasih AC berapa PK gitu. Enak bener di situ. Ya, ya.
Siapa tuh yang ada di situ? Wah, banyak ya Bu ya. Nabi Muhammad ada salah satunya nyebutin 7 kelompok orang, gitu kan ya, yang akan dinaungin di bawah naungan arasnya Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungannya, gitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam ibu-ibu saudara sekalian. Di antaranya adalah orang yang berkumpul berpisah karena Allah. Kayak kita mudah-mudahan saling menyayangi karena Allah. Ibu sayang sama saya? Saya juga. Agak nanya katanya. Iya, saya sayang sama ibu-ibu ya. Nah ini sayangnya adalah sayang yang karena Allah. Kan begitu. Saya kalau ngajar sendirian, kagak ada yang hadir juga nggak jadi ngajar. Ibu-ibu kalau datang ke majelis kagak ada yang ngajarin juga sama juga, nggak disebut pengajian, ibu ya. Tadi pengajian, siapa yang ngajak? Nggak ada. Apa namanya pengajian? Iya gitu. Nggak ada yang ngajar, nggak ada pengajian ya Bu ya. Makanya ibu sekalian, kita ibu datang ke sini karena Allah, insya Allah. Bu sayang sama saya karena Allah, saya juga sayang sama ibu-ibu karena Allah. Makanya dibantuin saya. Salah satunya dengan ibu-ibu kalau keluar dari majelis taklim nih, sampah-sampahnya dibawain Bu. Malu saya beneran dah. Malu. Kemarin berapa banyak tuh sampahnya yang dikumpulin. Padahal udah omongin bolak-balik kan. Ayo deh kita bikin biar mudah jalanin acara-acara keagamaan kita nih. Biar kita bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Insya Allah saling bantu membantu ya Bu ya. Kemudian yang dinaungin di bawah naungan arusnya juga termasuk mudah-mudahan ibu-ibu teman-teman yang ada di sini nih. Golbun mu'allaq bil masajid. Hati yang bergantung di masjid. Maksudnya apa? Ibu pernah lihat gak ada hati bergantung di masjid? Pas ibu lagi buka gantungan, ada hati di masjid ya Bu ya. Nggak gitu ibu-ibu sekalian, nggak gitu maksudnya. Maksudnya hati yang bergantung di masjid, tiap kali keluar dari masjid kepengen balik lagi ke sana. Dan Bu, kalau buat perempuan, hati yang bergantung di masjid artinya adalah hati yang bergantung di tempat-tempat ibadah. Tiap kali keluar dari ibadah kepengen lagi, cepetan balik lagi. Pengajian kapan sih? Gitu ya. Ada lagi kajiannya Ustaz Halimah kapan sih? Tuh hatinya udah mulai bergantung di masjid. Mudah-mudahan ciri orang yang akan ada di bawah naungan arsy-Nya Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, sebab Bu, orang hadir majelis aja itu beda-beda. Ada yang kalau hadir majelis tuh katanya Nabi Muhammad SAW, ada orang yang kalau datang masuk ke masjid nggak kepengen keluar dari masjid, kayak burung yang lagi ada di taman. Oh senang, abis dari pohon sini lari ke pohon sana, lari lagi pohon saya, senang, adem, kayak begitu. Walaupun cuacanya panas, walaupun gerah tapi enak gitu ya. Baca sholawatan, baca tahlil, baca maulid, baca dengerin kajian, senang gitu. Hatinya kayak nggak kepengen, nggak gelisah, nggak kepengen cepet-cepetan bubar. Tapi ada juga yang kalau hadir majelis liatin jam aja. Katanya Nabi Muhammad kayak burung dalam sangkar ya, kayak burung dalam sangkar, selalu aja cari-cari kesempatan mau buat keluar. Ini ngaji lama bener sih gitu. Ya nggak ada yang kayak gitu ya Bu ya. Saya liatin kagak ada yang liatin jam, soalnya jamnya di belakang. Insyaallah ada juga. Iya baik, ibu-ibu sekalian saya muliakan, itu terjadinya hari kiamat itu ibu-ibu saudaraku sekalian. Nanti ketika datang tiupan yang kedua tuh manusia kemudian dibangkit-bangkitin. Wah begitu bangkit Bu, ini yang serem nih ibu-ibu saudaraku sekalian. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari itu semuanya sama rata, desek-desekan di padang mahsyar ibu-ibu saudaraku sekalian. Cuman bedanya muka. Mukanya beda. Mukanya beda kayak apa sih ya Allah? Hakikatnya muka tampak pada saat tersebut. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada orang yang wajahnya putih, berseri, bercahaya. Ada juga orang yang wajahnya hitam, legam karena murka.
Bukan hitam manis Bu, hitam manis mah enak ya. Ibu-ibu sekalian, mukanya hitam legam karena murkanya Allah SWT. Bukan hanya itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bercerita, katanya Nabi, ada orang-orang yang wajahnya diserupakan binatang, kayak tikus, karena tikus tuh suka ngerigitin, ya kan ya? Suaminya punya duit digerigitin. Gitu, saudara-saudaranya digerigit-gerigitin, gitu ya. Tukang minta-minta, tukang udah lo masih sih sama saudara sendiri lo, kayak gitu. Suka ngerigit-gerigitin gitu. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang terhormat insyaallah. Tikus itu karena keadaannya suka ngerigitin, jadi binatang yang hina, bener gak? Ada nggak yang tikus lucunya? Nggak ada. Tikus jijinya ya ampun, gitu kan gitu ya. Jijik ibu-ibu saudara sekalian. Kenapa tukang ngerigitin? Itu juga kalau kita jadi orang tukang ngerigitin kayak gitu tuh, hina dalam pandangan orang. Makanya jadi orang yang mulia, insya. Nggak tertarik sama apa yang dipunya sama orang lain. Punya saya lebih bagus. Mohon maaf, nggak tertarik sama suami orang. Kan gitu ya, Pak ya? Nggak tertarik sama suami orang. Suami saya yang paling ganteng. Gitu. Suami saya yang udah yang paling pas, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oh, dirapiin suaminya, dicakepin suaminya. Emang cakep. Gitu ya. Nambah cakep dah tuh. Gitu Bu, nggak tertarik sama yang dipunyain orang, termasuk barangnya orang, hartanya orang, apaannya orang. Nggak tertarik. Orang mah masing-masing ada hisabannya sendiri-sendiri. Kok kamu nggak kayak orang lain tuh, bajunya ganti-ganti mulu? Udah yang dari Allah semuanya paling bagus, paling rapi, gitu kan ya. Allah kasih saya baju nggak banyak-banyak biar nggak panjang hisabnya di akhirat. Gitu, cakep bener. Ibu-ibu sekalian, babahi ya, punya bajunya dua doang. Saya saksinya. Beliau pakai satu, dicuci satu. Saya nggak bisa niru. Susah setengah mati kalau pergi rada lamaan. Gimana modelnya aku punya baju 2 ya? Baju 5 aja saya nggak cukup. Ibu-ibu sekalian, nah perginya 10 hari bajunya 5 gimana, nggak ganti. Gitu ya Bu. Jadi ibu-ibu sekalian, orang-orang kita nggak tertarik sama yang dipunyai orang gitu, yang dipunyai orang lain, karena Allah bakalan ngasih Bu sesuai dengan kebutuhan. Allah tuh ngasih sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ibu-ibu, kok saya nggak punya ya, Allah lihatnya kamu belum butuh. Kok saya nggak punya mobil ya Ustazah, Allah lihatnya kamu belum butuh. Makanya ibu-ibu sekalian, saya ngelihatnya yang nggak punya mobil, dia yang paling banyak mobilnya, ganti-ganti mulu. Semua warna, semua merek, apalagi sekarang ya Bu ya, bisa nyaru, nggak punya mobil juga, naik Grab macem-macem model. Ya Allah, alhamdulillah. Gitu ibu-ibu sekalian. Jangan jadi orang yang nanti di hari akhirat Allah rubah muka kita jadi mukanya tikus. Naudzubillah min dzalik. Ada orang lagi, naudzubillah Bu, yang sama Allah Subhanahu wa taala dijadiin mukanya kayak ular. Tukang jilet, tukang apa tuh yang mukanya sama Allah dijadikan mukanya ular? Ibu-ibu sekalian, tukang renten. Itu kan ngejerat. Ibu ya, ular ibu-ibu tahu nggak? Dia caranya mau memperdaya mangsanya digigit? Enggak Bu, diikat, dijerat, dililit. Ibu-ibu sekalian, dililit sama sampai orang baru dia tuh mati. Orang tukang renten kan kayak gitu. Ya Bu ya, orang dijirat, ya Allah, sampai nggak bisa nafas. Saya punya ada yang membantu di rumah saya beberapa tahun yang lalu cerita. Dia bilang, kita Ustazah punya utang 200.000. Waktu itu lagi emang keadaannya susah, kita utang buat beli beras, buat ini, buat itu 200.000. Tiap bulan karena kita nggak bisa bayar, tiap minggu naik bunganya sampai rumah habis satu buat bayar utang 200.000.
Sampai kita nggak punya rumah Ustazah gara-gara utang 200.000. Makanya ibu ibu sekalian, udah emang bener banget kalau Allah SWT ngasih dosanya orang yang rentenin duit ya Bu ya, yang ngebungain uang, itu dosanya sampai kayak begitu, diancam sama Allah, kamu kalau nggak berhenti aku ajak perang, kata Allah. Para perenten nih, kata Allah, kamu kalau nggak berhenti saya ajakin perang. Makanya Bu, jarang yang matinya husnul khotimah, jarang yang matinya bawa iman. Naudzubillah min dzalik. Ini yang katanya Nabi Muhammad, tar di hari akhirat mukanya pada dirubah jadi ular, tukang melilit orang. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ada juga nih yang paling nyeremin lagi nih, mukanya Bu sama Allah Subhanahu wa taala dibikin kayak mukanya babi. Siapa mereka? Tarikus sholat, yang pada ninggalin sholat. Paling serem ibu ya. Macem-macem mukanya tuh kayak binatang-binatang. Dan yang lebih ngeri lagi ibu sekalian, bersama dengan mukanya yang dirubah-rubah tersebut itu orang pada kenal satu sama lain. Jadi biar kata dirubah jadi anjing, orang kenal, si Enoh gitu. Kita kirain dia orang baik, ternyata begitu. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ibu-ibu sekalian, ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mukanya penuh dengan cahaya. Yang kita lihat waktu di dunianya, orang itu tuh, ya ampun, waktu di dunianya mukanya biasa-biasa aja, tahu-tahu penuh dengan cahaya, cakep bener mukanya, penuh dengan nur di wajahnya, cakep, indah. Dan ibu-ibu sekalian, dibuat sama Allah Subhanahu wa taala gerahnya luar biasa, panasnya luar biasa. Ada yang sampai keringetnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pusar, ada yang nyampe ke tenggorokan, bahkan ada yang tenggelam di keringatnya sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin. Mudah-mudahan Allah selamatin. Gimana caranya selamat? Yang ada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Itu yang selamat, teman-teman sekalian. Siapa mereka? Ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Baginda Nabi, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang mencintai mereka. Makanya di dunia ini Bu, salah satu bekalan besar buat selamat nanti di padang mahsyar, ibu-ibu saudaraku sekalian, adalah menjadi pecinta-pecintanya Nabi Muhammad, menjadi pecinta-pecinta keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita salah seorang di antara mereka. Dan juga kelompok orang-orang yang tadi saya sudah sebutkan, 7 kelompok orang yang akan berada di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah imam yang adil, ibu ya, orang yang hatinya tertambat di masjid, itu tadi, orang yang saling menyayangi karena Allah, bersatu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ya? 7 kelompok orang tuh yang dinaungin di bawah naungan arsy-Nya Allah. Itu ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Syab nasya' fi taatillah. Syabun nasya'a fi taatillah. Syab nasya' fi taatillah. Orang-orang pemuda yang taat dalam jalan Allah. Bu, kalau ngelihat orang tua ada di masjid, kita nggak heran, betul nggak? Sama halnya dengan kalau ngelihat ibu-ibu, mohon maaf, yang tua-tua ada di majelis taklim, nggak heran. Tapi kalau kemudian anak-anak muda, bahkan masih belum balik, dia sudah ada di dalam masjid, nah itu beda. Itu termasuk diantara yang dinaungi di bawah naungan arsy-Nya Allah. Nah, saya kalau ditanyain umurnya pemuda tuh berapa kira-kira? Umurnya orang muda tuh dianggap muda tuh berapa? Sebelum 40 tahun. Ya, itu dianggapnya pemuda, ibu-ibu sekalian. Nah itu. Jadi nih yang belum 40 tahun udah ada di majelis-majelis ilmu kayak begini nih, saya doain. Mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan akan dinaungi Allah di bawah naungan arsy sebagai salah satu di antara syab nasya' fi taatillah. Ini ibu-ibu kagak ada yang amin. Soalnya udah lewat kan umurnya. Agak nyalahin. Iya, 1 imam yang adil.
Dua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Tiga, qalbun mu'allaq fil masajid, orang yang hatinya bergantung di masjid. Yang keempat, dua orang yang tadi saya bilang, tahabba, orang yang saling menyayangi karena Allah, bersama dan berpisah karena Allah. Yang kelima, orang yang diajakin zina, yang digodain, akan tetapi dia menghindar dari perbuatan tersebut karena takut kepada Allah. Dia bilang, saya takut sama Allah, saya ngeri sama Allah. Ini juga saya harap banyak di sini nih. Ini juga saya harap banyak di sini. Adik-adik, ibu-ibu, gitu ya. Baik, tentunya kebanyakannya yang belum punya pasangan ataupun yang udah punya pasangan, digodain sama cowok, digodain sama laki-laki. Laki-lakinya kaya, laki-lakinya cakep, laki-lakinya kelihatannya baik, mapan, bawa Alphard TH. Digodain, dideketin gitu. Dia bilang, maaf, ittaqillah, maaf, saya takut sama Allah. Attaqillah, saya takut sama. Walaupun dia nggak mesti ngomongin, Bu, tapi hatinya, hatinya hindarin gitu ya. Jangan cuman gara-gara hai apa kabar udah runtuh imannya. Jangan hanya sekedar dikasih coklat diikat pakai pita, iman udah kemana-mana. Ya Allah, gimana kalau kemudian ajakannya, godaannya berupa Alphard tadi, atau godaannya berupa, mau nggak kamu saya ajakin umroh bareng? Kelihatannya umroh bareng, Bu. Ya Allah, ibu-ibu saudari sekalian, yang namanya dosa mah tetap dosa, Ibu ya. Yang namanya ajakan untuk godaan tetap ada godaan, walaupun dengan dijanjikan yang kelihatannya ibadah sekalipun. Maka ibu-ibu saudari sekalian, teman-teman, adik-adik saudari sekalian, iman biar ada dalam hati kita. Digangguin sama siapapun, digodain sama siapapun, dirayu sama siapapun, jangan mau. Kecuali yang rayu adalah suamimu, bukan suaminya orang ya. Suamimu yang bukan suaminya. Gitu ya. Kemudian yang berapa tuh tadi tuh? Sekarang yang keenam, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dan yang ketujuh, seseorang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil meneteskan air mata. Netesin air matanya bukan karena ya Allah kenapa saya yang susah mulu, kayak gitu. Tapi dia netes air matanya karena malu kepada Allah, atau karena takut kepada Allah, atau karena cinta kepada Allah, atau karena rindu kepada Allah, mengalir air matanya. Nah tuh, mereka adalah calon orang-orang yang akan diselamatkan di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab.